Cara membuat telur ceplok. Bahan-bahan yang dibutuhkan: telur, garam, dan minyak. Lanjut ke proses pembuatannya. Nyalakan kompor, lalu tuang minyak secukupnya. Pecahkan telur, buang cangkangnya, lalu goreng telurnya. Beri sedikit garam dan masak telurnya. Tunggu hingga matang. Siapkan piring, lalu angkat telurnya dan matikan kompor. Telur siap disajikan. Nah teman-teman, cara membuat telur ceplok ini termasuk ke jenis teks prosedur loh. Apa sih itu teks prosedur? Nah teman-teman, hari ini kita cari tahu lebih dalam yuk apa itu teks prosedur. Sebelum masuk ke materi, silakan scan barcode games ya untuk mengikuti permainan kuis. Setelah mengikuti kuis, kita masuk ke materi yuk. Yang pertama, ada pengertian dari teks prosedur. Apa sih itu teks prosedur? Teks prosedur merupakan teks yang berisi langkah-langkah atau cara dalam melakukan sesuatu, seperti teks tentang cara membuat jus mangga. Selanjutnya ada ciri dari teks prosedur. Yang pertama, menggunakan kalimat perintah atau imperatif. Yang kedua, terdapat panduan langkah-langkah yang harus dilakukan. Yang ketiga, menggunakan kata kerja aktif. Yang keempat, menggunakan kata penghubung atau konjungsi. Yang kelima, terdapat aturan dalam hal bahan atau kegiatan. Lalu yang keenam, menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu, tempat, dan cara. Dan terakhir, ketujuh, terdapat isi kegiatan yang dilakukan secara urut. Selanjutnya ada struktur teks prosedur. Teman-teman, struktur teks prosedur itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada tujuan. Tujuan adalah hal yang ingin dilakukan dalam teks prosedur. Lalu yang kedua ada material. Bagian ini berisi informasi tentang alat atau bahan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan. Lalu yang ketiga ada langkah-langkah, yaitu tahapan atau proses untuk membuat sesuatu. Dan yang keempat yaitu penegasan ulang atau penutup, berisi simpulan atau manfaat jika prosedur dilakukan dengan baik. Jadi teman-teman, jika membuat teks prosedur harus sesuai dengan strukturnya ya. Penulisan teks prosedur harus ditulis sesuai dengan kaidah kebahasan teks prosedur. Nah, kaidah kebahasannya itu yang pertama ada kata kerja imperatif. Nah, kata kerja imperatif ini digunakan untuk memberi perintah atau instruksi. Contohnya, cuci, potong, campur, aduk, dan sebagainya. Lalu yang kedua ada kata penghubung waktu. Kata penghubung waktu ini digunakan untuk menunjukkan urutan waktu dalam teks prosedur. Contohnya adalah pertama, kedua, ketiga, selanjutnya, dan lain-lain. Lalu yang ketiga ada kalimat deklaratif. Kalimat deklaratif digunakan untuk menyampaikan informasi. Contohnya adalah campurkan tepung terigu, gula pasir, dan telur dalam wadah. Lalu yang keempat ada kalimat imperatif. Kalimat imperatif digunakan untuk memberi perintah atau instruksi. Contohnya adalah aduk adonan hingga rata. Pasti teman-teman banyak bertanya, apa sih fungsi dari teks prosedur? Fungsi dari teks prosedur ini dapat diklasifikasikan menjadi beberapa fungsi, yaitu yang pertama, teks prosedur untuk melakukan sesuatu, misalnya cara membuat kue dan cara mengganti ban mobil. Lalu yang kedua, teks prosedur untuk menggunakan sesuatu, misalnya cara menggunakan kamera dan cara menggunakan aplikasi. Lalu yang ketiga, teks prosedur untuk memperbaiki sesuatu, misalnya cara memperbaiki sepeda dan cara memperbaiki komputer. Setelah menyimak materi, saya ada penugasan nih untuk kalian. Buatlah infografik teks prosedur sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasan yang benar. Dikumpulkan dalam bentuk link G-Drive yang terdapat dalam modul ya. Terima kasih teman-teman telah menyimak videonya. Semoga materinya dapat bermanfaat untuk kalian.